Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan channel Vinatronic. Kali ini saya akan sharing mengenai dioda untuk kontrol rangkaian berbasis relay. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dioda rectifier ini bisa digunakan sebagai komponen tambahan untuk desain atau kontrol rangkaian yang berbasis relay. Oke, sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya kita review dulu ya tentang aplikasi daripada dioda yang sudah saya videokan beberapa sebelumnya ya. Di antaranya adalah yang pertama mengarahkan arus listrik AC ke DC, ini sudah ya, sudah saya posting. Kemudian yang kedua adalah proteksi pada rangkaian relay atau induktor atau kumparan ya, itu juga sudah saya posting ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai gerbang logika elektronik, ini yang belum, nanti mudah-mudahan ke depan ya kita akan buat videonya. Yang keempat adalah kontrol pada rangkaian berbasis relay, ini sedang saya ulas kali ini. Yang kelima adalah proteksi elektronik dari polarity supply terbalik, ini sudah dilakukan juga postingnya. Jadi untuk link-link video tentang aplikasi nomor 1, 2, dan 5 ya, silakan diklik di deskripsi di bawah seperti itu. Oke, kaitannya dengan dioda untuk kontrol rangkaian berbasis relay itu, maka kita harus mengenal konsepnya dulu. Yang pertama adalah kita punya konsep kontrol, misalnya demikian. Bila S1 ditekan, S1 ini masukin switch, ditekan, maka M1 akan energize. M1 ini maksudnya kontrol untuk motor, misalnya M1. Kemudian konsep yang kedua adalah bila S2 ditekan, maka M1, M2, dan M3 akan energize. Artinya motor ketiga-tiganya ini akan nyala. Yang ketiga, konsep kontrol yang mau kita aplikasikan ini adalah bila S3 ditekan, maka M1 dan M3 akan energize. Artinya dari konsep inilah sebenarnya kita akan mengkonversi ke rangkaian. Ya artinya rangkaian nanti bisa, karena ini kita bahasnya adalah rangkaian berbasis relay, maka kita bisa menggunakan relay-relay untuk merangkai sehingga sesuai dengan konsep yang disebutkan di nomor 1 sampai 3 ini. Oke. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kita menambahkan dioda rectifier ini sehingga konsep ini bisa lebih simpel, bisa lebih mudah untuk diimplementasikan. Memang kalau misalnya kita tidak pakai dioda pun bisa, memang akan lebih rumit karena masih nambah interkoneksi loopnya ya, interkoneksi rangkaiannya. Misalnya anak kontak ini interlock ke sana, anak kontak ini jumper di sana dan sebagainya. Tapi dengan tambahan dioda ini yang kita fungsikan, maka rangkaian akan lebih simpel. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat rangkaiannya seperti apa. Oke, rangkaian kontrolnya sesuai konsep tadi adalah sebagai berikut ya. Kalau kita konversikan ke aplikasi di rangkaiannya. Ini adalah positif 12 voltnya. Ini adalah gambar negatifnya. Nah ini yang konsep pertama tadi. Ketika S1 ditekan, maka M1 atau motor 1 akan energize atau aktif ya, seperti itu. Ini adalah S2. Ini adalah S3. Oke. Kemudian tambahan dioda untuk fungsi persamaan konsep tersebut adalah dari loop S3 ini dijumper ke S1. Kemudian dari S2 dijumper ke S1 atau ke M1 sini. Kemudian dari S2 juga ke S3. Sehingga dari rangkaian ini maka bisa kita jelaskan fungsinya sebagai berikut ya. Ketika S1 ditekan, maka M1 akan energize atau aktif ya, seperti itu. Ketika S1 ditekan, maka dia
tidak bisa masuk ke kanan karena terblocking oleh dioda ini, dua dioda ini, sehingga M2 dan M3 tidak ikut aktif. Sekarang sesuai konsep kedua, ketika S2 kita tekan, maka M2 akan aktif. Ketika S2 ditekan, maka ada tegangan di sini sehingga akan mengalirkan arus ke arah D2 dan M1 sehingga M1 aktif. Kemudian di poin jumper ini juga akan ada arus yang ke D3 dan lanjut ke M3 sehingga M3 aktif. Makanya sesuai konsepnya kedua tadi, ketika S2 ditekan maka M1, M2 dan M3 adalah aktif. Seperti itu. Kemudian konsep yang ketiga adalah ketika S3 ditekan maka M1 dan M3 akan aktif. Kita jelasin di sini bahwa ketika S1 ditekan maka poin yang bertegangan ini tidak bisa mengalirkan arus ke D3 karena terblok. Tapi poin di sini adalah M3 akan aktif, kemudian juga arus akan mengalir ke sini. Karena dioda lagi forward bias sehingga M1 aktif. Seperti itu. Jadi disinilah sebenarnya fungsi dari dioda tadi sebagai fungsi kontrol. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman ya tentang aplikasi dioda rectifier untuk sebagai komponen kontrol tambahan. Sebenarnya dengan kita tidak memakai dioda pun bisa. Misalnya ketika S1 aktif maka M1 aktif. Ketika S2 aktif maka M2 ini akan aktif. Supaya M1 dan M3 menjadi aktif maka kita bisa ngasih anak kontak anak kontak M2 di sini dan anak kontak M2 di sini sehingga ketika M2 aktif maka anak kontak tidak akan aktif menyalakan ini sama di sini. Tapi itu akan lebih rumit karena mesti banyak relay atau mungkin banyak anak kontak yang kita jumper-jumper seperti itu. Sehingga harapan saya dengan adanya tambahan ini ya kan rangkaian akan lebih simpel. Itu teman-teman yang pengen saya jelaskan dan sampaikan sebenarnya tentang fungsi dioda ini. Setelah kita memahami fungsinya maka yaitu kita bisa mengaplikasikan untuk rangkaian seperti ini. Kemudian dioda yang bisa digunakan untuk tambahan kontrol tadi adalah 1N4001. Itu mungkin untuk relay-relay yang kecil ya, relay yang mungkin 12 volt, 24 volt di mana arus coilnya nggak sampai 1 ampere. Kemudian bila relay-relay tadi itu menggunakan relay DC atau kontaktor DC yang arusnya sampai lebih dari 3 ampere maka atau kurang dari 3 ampere maka pakai 5401 ini ya. Seperti itu. Kalau misalnya kontrol tadi menggunakan kontaktor yang besar, arusnya mungkin lebih dari 2 ampere atau 3 ampere maka arus coilnya maksudnya ya, maka kita perlu pakai dioda P600B ini sehingga ketika nanti relaynya energize, dioda ini mampu ya mengalirkan arus yang besar tersebut. Jadi intinya dioda-dioda ini untuk mengenergiskan coil tadi. Seperti itu. Dan memang rating arusnya yang ke coil tadi berbeda-beda. Kalau misalnya relay kecil ya ini, relay yang agak besar yang ini, kalau misalnya kontaktor DC ya pakai ini. Seperti itu. Oke, sobat semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tentang dioda untuk kontrol rangkaian berbasis relay. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk komen atau mungkin ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar ya sobat semua ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.